Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok C. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah nilai awal persamaan gelombang dan difusi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maulidayanti SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Nah, di sini kami beranggotakan, yaitu saya sendiri Maulida Zahra Syaputri, kemudian ada Rahma Sahara, Vicky Natalia Borutarigan, Naomi Kesita Putri Pardede, Gloria Angelina Makarios, M. Arya Wicaksana, Adrian Taruna, dan yang terakhir Nimelda Trisna Dayali. Next. Nah, di sini kami akan membahas tentang review masalah nilai awal persamaan gelombang dan difusi pada seluruh garis. Kemudian kami akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang nilai awal persamaan gelombang dan difusi tersebut. Next. Nah, masalah nilai awal dari persamaan gelombang itu kan UTT sama dengan C kuadrat UXX dengan X lebih besar dari min tak hingga sampai X lebih kecil dari tak hingga. Nah, dengan syarat awalnya itu kita tahu UX0-nya itu PX dan UTX0-nya itu PX. Nah, dengan P dan Psi adalah sebarang fungsi dari X, maka kita dapat nih solusi masalah dari permasalahan di atas, yaitu dapat kita lihat itu menjadi persamaan satu yang sering disebut sebagai rumus D'Alembert. Next. Masalah nilai awal dari persamaan difusi pada seluruh garis itu UT KU sama dengan KUXX dengan X lebih besar daripada min tak hingga sampai X lebih kecil daripada tak hingga, dengan T-nya juga lebih besar dari 0. Nah, dengan juga syarat awalnya tadi, yaitu UX0-nya itu Px dengan K suatu konstanta dan P fungsi yang diberikan, maka kita dapat nih hasil dari solusi dari masalah yang kita hadapi di atas tadi. Bisa kita lihat bersama-sama di layar hasilnya. Next. Nah, selanjutnya kami akan bahas tentang masalah 1 bagian 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahma Sahara. Pada Rahma, silakan. Oke, kita lanjut ke masalah yang pertama, yaitu diberikan persamaan gelombang UTT sama dengan C kuadrat UXX, di mana T-nya itu lebih besar dari 0 dan X-nya itu berada di sepanjang garis. Dengan syarat awalnya yaitu U ketika T-nya sama dengan 0 adalah 2 sin X dikali E pangkat min X kuadrat, dan turunan U terhadap T ketika T-nya sama dengan 0 itu adalah sin X per 2. Nah, kita akan mencari solusi dan juga ilustrasi geraknya dari solusi tersebut. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kita punya syarat awalnya yaitu U. Itu kita definisikan sebagai fungsi dari Pi, dan turunan U terhadap T itu kita definisikan sebagai fungsi C. Oleh karena itu, syarat awal itu kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga solusinya menjadi UXT sama dengan setengah dari 2 sin X ditambah CT dikali E pangkat min X tambah CT yang dikuadratkan ditambah 2 sin X dikurang CT dikali E pangkat min X dikurang CT yang dikuadratkan ditambah 1/2C integral dari X dikurang CT sampai X tambah CT sin S per 2 ds. Nah, jadi kita operasikan dan menghasilkan sin X ditambah CT dikali E pangkat min X tambah CT yang dikuadratkan ditambah X dikurang CT dikali E pangkat min X dikurang CT yang dikuadratkan ditambah 1/2C dikali min 2 cos S per 2, di mana ada batasannya yaitu batas bawah X dikurang CT dan batas atas X ditambah CT. Nah, untuk menyelesaikan cos tadi, kita menggunakan aturan dari integral, yaitu selisih dari substitusi batas atas ke fungsi itu dikurang dari substitusi batas bawah. Nah, jadi menghasilkan cos X tambah CT dibagi 2 dikurang cos X kurang CT per 2. Next.
Nah, lalu kita operasikan sehingga menghasilkan sin X tambah CT dikali E pangkat min X tambah CT yang dikuadratkan ditambah sin X dikurang CT dikali E pangkat min X kurang CT yang dikuadratkan dikurang 1 per C dikali cos X tambah CT per 2 dikurang cos X kurang CT per 2. Nah, bentuk cos tadi itu adalah bentuk dari identitas trigonometri yang dimana itu bisa kita itu sama dengan cos X per 2 ditambah CT per 2. Nah, jadi identitas trigonometrinya itu adalah cos alfa tambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Sama dengan min 2 sin alfa sin beta. Alfanya itu bisa kita definisikan sebagai X per 2 dan betanya itu kita definisikan sebagai CT per 2. Sehingga dia menghasilkan min 2 sin X dikurang maaf, sehingga menghasilkan min 2 sin X per 2 sin CT per 2. Nah, jadi solusi persamaan gelombangnya itu adalah sin X tambah CT dikali E pangkat min X tambah CT yang dikuadratkan ditambah sin X dikurang CT dikali E pangkat min X kurang CT yang dikuadratkan ditambah 2 per C sin X per 2 sin CT per 2. Nah, solusi itu bisa kita ilustrasikan dalam grafik pada GeoGebra yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next area ilustrasinya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan gelombang tersebut. Selanjutnya dapat diinterpresentasi dalam GeoGebra. Jadi kita inisialisasikan solusi tersebut sebagai gelombang. Lalu masukkan permasalahan gelombang dari soal dengan nilai awal Pi sama dengan 2 sin X E pangkat minus X kuadrat dan PSI sin X per 2. Dari solusi permasalahan gelombang terdapat C sebagai kecepatan gelombang. Nah, di sini kita bisa inisialisasikan kecepatan gelombang C dalam rentang minus 5 hingga 5. Dan waktu T bisa kita inisialisasikan dalam rentang 0 hingga 15. Nah, didapatlah representasi dalam grafik dari permasalahan gelombangnya. Dapat dilihat ketika C mendekati 0, maka amplitudo pada gelombang meningkat. Sekian dari permasalahan nomor 1. Baik, selanjutnya itu masalah 2 bagian 1 di mana terdapat suatu solusi persamaan difusi UT sama dengan KUXX di mana X besar dari negatif infinite dan kecil dari infinite di mana T-nya besar dari 0 dengan syarat awal UX0 yang bernilai E pangkat negatif X untuk X besar dari sama dengan 0 dan 0-nya untuk X besar dari kecil dari 0. Sehingga kita mempunyai solusi UX0 sama dengan PX yang bernilai E pangkat negatif X untuk X besar dari sama dengan 0 dan 0 untuk X kecil dari 0. Sehingga persamaan 2 memiliki solusi yaitu UXT sama dengan 1 per akar 4 Pi KT dikali dengan integral dari E pangkat negatif kuadrat dari X kurang Y per 4 KT dikali 0 DY plus di mana batas atasnya 0 dan batas bawahnya negatif infinite ditambah dengan integral dari E pangkat negatif kuadrat dari X kurang Y per 4 KT dikali E pangkat min Y DY dengan batas atasnya infinite dan batas bawahnya 0. Sehingga sama dengan 1 per akar 4 Pi KT dengan dikali integral E pangkat negatif kuadrat dari X kurang Y per 4 KT dikali dengan E pangkat negatif Y DY dengan batas atas infinite dan batas bawahnya 0. Next.
Selanjutnya untuk bagian 2-nya, yaitu kita dapat memperhatikan bentuk dari pangkatnya. Negatif X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat per 4KT dikurang Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat tambah 4KTY per 4KT sama dengan negatif kuadrat dari Y kurang X tambah 4KTY per 4KT sama dengan negatif kuadrat dari Y kurang X tambah 2KT tambah 4KTX dikurang 4K kuadrat T kuadrat per 4KT sama dengan negatif dari kuadrat Y kurang X tambah 2KT per 4KT dikurang X ditambah KT. Sehingga UXT sama dengan 1 per akar 4 PKT integral dari E pangkat negatif Y pangkat negatif kuadrat dari Y kurang X tambah 2KT per 4KT dikali E pangkat negatif X tambah KT dengan X tambah KT dx dengan batas atasnya infinite dan batas bawahnya 0 sama dengan E pangkat negatif X tambah KT per akar dari 4pi KT dikali dengan integral dari E pangkat negatif kuadrat dari Y kurang X tambah 2KT per 4KT dx dengan batas atas infinite dan batas bawahnya 0. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masalah 2 bagian 3. Misalkan P sama dengan Y dikurang X tambah 2KT per 4, akar 4KT, maka DP sama dengan DY per akar 4KT. Diperhatikan batas-batas integral untuk substitusi P, yakni ketika Y sama dengan 0, maka P sama dengan negatif X tambah 2KT per akar 4KT, dan ketika Y sama dengan tak hingga, maka P sama dengan tak hingga. Kita peroleh UX, T sama dengan E pangkat negatif X tambah KT per akar 4V KT integral dari negatif X tambah 2KT per akar 4KT sampai dengan tak hingga E pangkat min 4 kuadrat akar 4KT dP sama dengan E pangkat negatif X tambah KT per akar V integral dari negatif X tambah 2KT per akar 4KT sampai tak hingga E pangkat negatif P kuadrat dP. Pisahkan integral menjadi 2 bagian sehingga diperoleh UX, T sama dengan E dipangkat negatif X tambah KT per 2 dikali 2 per akar V integral dari negatif X tambah 2KT per akar 4KT sampai 0. E pangkat negatif P kuadrat dP tambah 2 per akar V integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif V kuadrat dP. Kemudian menukar batas pada integral pertama sehingga diperoleh UX, T sama dengan E pangkat negatif X tambah KT per 2 dikali 2 dikali negatif 2 per akar V integral 0 sampai dengan negatif X tambah 2KT per akar 4KT, E pangkat negatif P kuadrat dP, tambah 2 per akar V, integral 0 sampai dengan tak hingga, E pangkat negatif 4 kuadrat dP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan dari yang sebelumnya, kita gunakan definisi fungsi error yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan 2 per akar pi integral dari 0 sampai x dari E pangkat min P kuadrat dP. Dan fakta bahwa integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min P kuadrat dP sama dengan akar pi per 2. Di sini, kalau kita perhatikan di bagian 3 sebelumnya, di persamaan pertama, penyebutnya itu adalah akar pi, kemudian di persamaan kedua kita bentuk menjadi supaya ada bentuk 2 per akar pi-nya di sini, supaya kita bisa gunakan definisi fungsi errornya. Dan juga integral yang kedua ini merupakan integral Gaussian yang sebenarnya nilainya itu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari E pangkat min P kuadrat dP yang nilainya adalah akar pi. Tetapi karena E pangkat min P kuadrat ini adalah fungsi genap, maka kita bisa pakai sifat fungsi genap untuk mendapatkan integral yang ini, yang hanya mengambil dari 0 sampai tak hingga aja. Kemudian kita peroleh dari
UXT yang sebelumnya itu menjadi E pangkat min X plus KT per 2 dikali dengan minus fungsi error dari minus X plus 2KT per akar 4KT ditambah 1. Atau kalau kita tulis ulang jadi E pangkat min X plus KT per 2 dikali 1 kurang fungsi error dari min X plus 2KT per akar 4KT. Selanjutnya kita akan melihat ilustrasi geraknya. Nah, di layar dapat dilihat ini ada fungsi Pi yang merupakan tadi syarat awalnya, kemudian fungsi U yang merupakan solusi dari persamaan difusinya, dan ini ada konstanta dan parameter T. Di sini kita ambil terlebih dahulu parameter K-nya sama dengan 1. Kalau kita jalankan parameter T-nya, kita bisa lihat ini ilustrasinya seperti ini. Nah, terlihat semakin T-nya meningkat, perilaku fungsi U-nya itu akan meluruh menuju 0, yang sesuai dengan yang udah kita bahas dan juga ada di referensi bukunya Strauss, Partial Differential Equation, yang mana untuk sifat persamaan difusi, perilaku solusinya ketika T-nya menuju positif tak hingga, informasi dari solusinya itu akan meluruh gitu, menuju 0. Nah, konstanta K-nya ini menunjukkan kalau semakin besar nilai K-nya, maka solusi U-nya ini perilakunya akan semakin cepat menuju 0 gitu. Jadi K-nya makin besar, dia akan makin cepat meluruh menuju 0. Kalau misalnya K-nya kita ambil minus tak hingga, di sini nggak kelihatan, karena kalau kita lihat kalau K-nya minus tak hingga, kalau kita substitusi ke solusi UXT-nya, di sini akan ada penyebut akar minus gitu di argumen fungsi errornya, yang mengakibatkan itu menjadi fungsi error yang imajiner atau kompleks gitu. Makanya di grafik nggak akan kelihatan. Sebagai catatan untuk yang sifat dari persamaan difusi tadi, perilaku solusinya akan menuju 0 untuk T-nya yang semakin besar. Kalau fungsi Pi-nya ini di sini itu terintegralkan gitu, tapi secara Lebesgue. Jadi integral dari minus tak hingga sampai tak hingganya itu berhingga gitu, bukan minus tak hingga atau tak hingga. Baik, sekian penjelasan untuk masalah 2. Selanjutnya akan dilanjutkan masalah 3 oleh presentator selanjutnya. Baik, masalah 3 bagian 1, yaitu di sini terdapat persamaan di mana UT sama dengan KUXX, di mana X lebih besar dari minus tak hingga dan lebih kecil dari positif tak hingga, dengan T lebih besar dari 0. Di sini kita harus mencari ilustrasi gerak solusinya. Dengan syarat awal, UX0 sama dengan E pangkat 3X. Baik, di sini kita punya UX0 sama dengan E pangkat 3X, di mana Px sama dengan Px. Oleh persamaan 2 solusinya kita dapatkan UXT sama dengan 1 per akar 4pi KT dikali integral minus tak hingga sampai positif tak hingga E pangkat min X kurang Y dikuadratkan per 4KT dikali E pangkat 3Y dy. Kita perhatikan bentuk pangkatnya, yaitu minus X pangkat 2 dikurang 2XY tambah Y pangkat 2 per 4KT ditambah 3Y sama dengan min X pangkat 2 dikurang 2XY tambah Y pangkat 2 dikurang 12
KTY per 4 KT. Sama dengan min Y dikurang X pangkat 2 dikurang 12 KTY per 4 KT. Sama dengan min Y dikurang X dikurang 6 KT dikuadratkan tambah 12 KTX tambah 36K kuadrat dikali T kuadrat per 4 KT. Sama dengan min Y dikurang X dikurang 6 KT dikuadratkan per 4 KT ditambah 3X ditambah 9 KT. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya masalah 3 bagian 2. Setelah diperoleh bentuk pangkat yang baru, jadi diperoleh UX, T sama dengan 1 per akar 4 pi KT integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min Y kurang X kurang 6 KT yang dikuadratkan per 4 KT dikali E pangkat 3X tambah 9 KT dy. Kita misalkan Q sama dengan Y dikurang X dikurang 6 KT per akar 4 KT. Maka dq sama dengan dy per akar 4 KT. Diperhatikan batas-batas integral untuk substitusi Q, yakni ketika Y sama dengan min tak hingga, maka Q sama dengan min tak hingga, dan ketika Y sama dengan tak hingga, maka Q sama dengan tak hingga. Sehingga diperoleh persamaannya UX, T sama dengan E pangkat 3X tambah 9 KT per akar 4 pi KT integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min Q kuadrat dikali akar 4 KT dq. Kemudian dapat kita coret sehingga dapat kita coret sehingga menjadi akar pi doang. Diperoleh sama dengan E pangkat 9 KT tambah 3X per akar pi integral min hingga sampai tak hingga E pangkat min Q kuadrat dq. Ingat bahwa integral Gaussian dengan integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min Q kuadrat dq sama dengan akar pi. Dengan demikian kita peroleh solusinya adalah UX, T sama dengan E pangkat 9 KT tambah 3X per akar pi dikali akar pi dan sama dengan E pangkat 9 KT tambah 3X. Selanjutnya kita diperoleh solusi persamaan yaitu UX, T sama dengan E pangkat 9 KT tambah 3X. Selanjutnya ilustrasinya dapat kita lihat pada GeoGebra. Yang dengan diketahui UX sama dengan E pangkat 9 KT tambah 3X dan nilai Px-nya sama dengan E pangkat 3X. Dengan dapat kita lihat dengan konstanta sama dengan 1. Dari T sama dengan 0 dapat kita lihat grafiknya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa perilaku solusinya berbeda dengan masalah sebelumnya. Pada masalah ini solusinya tidak melurus, melainkan menuju tak hingga. Hal ini dikarenakan fungsi pi dalam hal ini E pangkat 3X tidak terintegralkan pada bilangan real. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang terakhir yaitu kita akan mengambil kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu dengan penyelesaian masalah-masalah tadi, maka kesimpulannya masalah-masalah lain terkait dengan masalah nilai awal persamaan gelombang dan difusi dapat kita selesaikan dengan cara yang sama dengan memperhatikan integralnya dan sifat-sifat seperti identitas trigonometri, sifat-sifat logaritmanya, serta sifat-sifat aljabar lainnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.